Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu saya membuat video ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertemuan minggu ini adalah terkait dengan dasar perilaku individu, dasar-dasar perilaku individu, yaitu kita akan membahas keragaman dalam organisasi. Nggak usah di organisasi deh, di dalam kelas atau kelompok kalian aja nih, misalnya coba lihat anggotanya. Beragam nggak? Beragam apanya ya Bu? Gitu kan ya pasti pertanyaannya. Apa aja gitu ya, kalau kemudian apa aja? Beragam pastinya, pertama dilihat dari jenis kelamin paling kelihatan, yang kedua adalah latar belakang budaya gitu kan ya, kemudian apalagi bahasa mungkin, termasuk bahkan hal-hal yang paling yang dalam, apa misalnya coba yang nggak kelihatan kan, kalau jenis kelamin kelihatan apa cara kerja gitu ya, itu berbeda-beda. Nah itu yang akan kita bahas. Atau sekarang teman-teman coba bayangin dulu deh, kalau di dalam kelompok dengan keragaman itu dinamikanya gimana? Menimbulkan satu dinamika yang berbeda nggak begitu teman-teman ganti dengan ganti kelompok dengan teman yang lain? Pastinya ada dong gitu ya. Nah itu yang akan kita bahas, karena ternyata gitu ya, karakteristik personal itu sangat berpengaruh terhadap perilaku organisasi dalam membentuk perilaku. Nah, ingat di sini ya teman-teman, bulan lalu, pertemuan yang lalu, teman-teman mungkin sudah dapat penjelasan bahwa di dalam model perilaku organisasi itu ada level-levelnya. Nah, sekarang yang kita lihat adalah di level individual nih, gitu ya, level individual yang outcomes-nya adalah ada attitude, task performance, sama behavior, perilaku. Inputnya apa? Oh, inputnya salah satunya ada diverse gitu, atau keragaman. Keragaman bentuknya apa? Akan kita bahas. Karena begitu beragam jenis kelamin, beragam orangnya, beragam apanya, misalnya latar belakang budaya itu akan mempengaruhi motivasi mereka juga berbeda, emosi dan mood juga berbeda gitu. Contoh sederhana ya, perempuan-perempuan kalau udah datang PMS gimana sih biasanya? Agak nyebelin kan kalau diajak kerja gitu ya, karena kemarin gampang marah gitu, agak darah tinggi gitu. Itu aja hanya sekedar diversity dari jenis kelamin untuk perempuan dan laki-laki. Kita lihat ada diversity apa lagi. Nah, kalau tadi yang kita bahas di level kecil, level kelompok kerjanya teman-teman gitu, kalau di organizational behavior otomatis lebih besar daripada itu dong gitu ya. Maka kemudian keragaman itu, karena tadi di level individu dia sangat mempengaruhi perilaku, dan perilaku orang secara individu itu akan mempengaruhi bagaimana kinerja kelompok akan mempengaruhi kinerja organisasi gitu kan ya artinya. Maka kemudian itu harus dikelola dengan baik gitu. Bayangin teman-teman kalau teman-teman jadi ketua gitu ya di kelompok, kemudian cuma ada anggotanya 4 aja, itu kan kadang-kadang agak repot ya nggak sih? Ada yang kalau ngumpulin tugas bagiannya itu di last minute pas udah mau dikumpulin, jadi yang finalisasi itu waktunya cuma sempit. Ada yang bahkan sampai tugasnya dikumpulin nggak ada kabarnya, gitu nggak sih? Nah itu semua kan kemudian harus dikelola ya. Oh, orang yang tipenya last minute ini berarti harus diapain nih? Oh, dikasih tahu bahwa due date-nya itu 2 hari sebelumnya. Jadi dia nggak last minute. Kalaupun dia last minute gitu, orang berikutnya itu punya waktu. Oh, kalau dia tuh orangnya nggak ada kabar tuh, itu kan juga beragam tuh ya, dari cara cara kerjanya kan beragam tuh. Dia tuh sampai akhir dikumpulin aja nggak ada kabar. Diapain ya? Itu kan harus butuh treatment khusus kan, yang pastinya berbeda tuh sama anggota yang lainnya. Ada yang penurut banget, tergap gitu ya. Itu pasti kemudian berbeda tuh cara mengelolanya. Nah, ini semua kan harus dikelola gitu. Biar apa? Ya biar tugasnya selesai gitu ya. Sesimpel itu sebetulnya. Nah, keragaman sendiri itu ada 2. Ada yang level permukaan, jadi itu yang nampak, kelihatan gitu ya.
itu usia kelihatan mungkin dari wajah, kemudian ras juga kelihatan mungkin dari tubuh, bentuk wajah gitu ya. Kemudian jenis kelamin jelas, etnis juga bisa kelihatan, walaupun kadang-kadang sumir mana sih yang orang Sunda, mana yang orang Jawa, hampir mirip gitu. Agama itu juga gitu ya, kecuali apalagi kalau kemudian pakaiannya memakai simbol-simbol agama gitu ya, jilbab gitu. Kemudian sama ada status disabilitas, ada disable atau dia normal gitu ya secara. Kemudian itu keragaman yang level permukaan tuh gitu ya. Ada juga keragaman yang sifatnya dalam, yang nggak kelihatan gitu ya. Bentuknya apa? Bisa jadi kepribadian. Kayak tadi ya, ada orang yang sregep, kemudian ada orang yang lambat-lambat gitu ya. Itu kan type cara dia kerjanya. Kemudian ada yang kepribadiannya itu misalnya dia gampang cemas kalau dapat tugas, ada yang saking santainya gitu ya, terus nggak mau. Nah, keragaman berikutnya misalnya contohnya adalah values atau nilai-nilai yang dianut. Misal kalau ngerjain tugas satu kelompok yang satu pengennya cuma yang penting selesai deh gitu ya. Ada lagi satu enggak, ini harus perfect ini harus bagus ya. Itu values loh ya. Terus yang satu lagi yang penting cepet aja deh, kita kerjainnya cepet gitu ya. Jadi beda-beda tuh masing-masing gitu ya valuesnya. Nah, kemudian ada juga dari sisi minat kerja gitu ya. Ada yang sukanya tuh hal yang mendetail gitu ya, ngerjainnya tuh kalau bikin proposal gitu sampai detail. Terus teman lainnya ada yang hobinya tuh bikin PowerPoint-nya, yang satu cuma ngomong aja, yang penting konsepnya kayak gini, terserah kamu mau bikinnya kayak apa. Itu ada dari sisi minat kerja. Itu dan itu harus dikelola loh dari kombinasi gitu ya, supaya gimana caranya jadi tim yang hebat, jadi organisasi atau jadi organisasi yang. Nah, asumsi dasarnya itu sebetulnya adalah dari teori ini nih, kan yang diperhatikan adalah behavior dia di dalam organisasi. Tapi behavior itu sendiri itu datangnya dari mana sih gitu ya? Datangnya tuh dari intention, attitude, subjective norm. Sampai di sini nih tadi nih, keragaman itu sebelum adanya attitude sama subjective norm ini. Karena keragaman itu yang kemudian bisa menentukan sikap orang terhadap sesuatu. Perempuan misalnya, kalau misalnya lihat lipstick gitu ya nggak sih, itu kan cenderung yang ya ampun lucu banget, bagus banget, positif. Kalau cowok ya mungkin netral aja, biasa aja, lipstick oke gitu ya. Sampai nanti ke perilaku, kalau perempuan cenderung membeli kalau lihat lipstick, kalau laki-laki enggak. Di organisasi pun sama kayak gitu. Kadang-kadang keragaman latar belakang itu sangat mempengaruhi bagaimana sikap orang terhadap sesuatu ya. Misal keragaman dari sisi personality. Kemarin saya lihat hal menarik banget. Jadi teman saya screenshot gitu salah satu karyawan yang kemudian dia punya kepatuhan yang luar biasa terhadap organisasi. Padahal kan lagi nggak boleh kantor ya, karena adanya COVID. Kemudian si karyawan itu WhatsApp ke HR-nya, kemudian teman saya HR-nya, kemudian dia bilang, saya mau datang ya nanti besok hari Rabu gitu. Terus kata HR-nya nggak boleh, kamu nggak boleh datang hari Rabu. Terus karyawannya bilang, tapi saya mau nyelesain tugas saya gitu. Terus si HR-nya bilang, bukan nggak usah sih, kamu kerjainnya di dalam kelompok kecil. Karena kalau kamu kerjain dalam kelompok besar, kalau ada yang kena COVID, nanti kita nggak bisa men-trace itu ada di kelompok mana dan malah jadi kena semuanya. Jadi bahwa kedua orang ini kemudian punya attitude yang berbeda terhadap bagaimana caranya menghadapi COVID gitu ya. Yang satu dari sisi HR-nya, yang satu dari sisi compliance terhadap pekerjaannya. Dia maunya selesai, dia maunya sesuai aturan dan seterusnya. Dan itu otomatis akan membawa perilaku kerja yang berbeda gitu di antara keduanya. Nah, kita akan bahas yang pertama. Perbedaan itu dari sisi karakter biografis gitu ya. Dari individu, usia, jenis kelamin, ras, masa kerja gitu. Dan itu biasanya bisa dilihat dari apa?
dari catatan atau rekam jejak. Kalau kita biasanya bilangnya apa kalau mau ngelamar terkait karakteristik biografis? Dari CV. Emang terus apa dong implikasinya? Ya, implikasinya banyak. Pernah ada satu masa misalnya di kantor saya, kami tuh cari HR buat divisi HR, tapi kami carinya yang cowok gitu. Kami carinya yang cowok. Kenapa? Karena kemudian yang cowok itu mereka nggak ada cuti hamil sama cuti melahirkan gitu, nggak ada cuti haid. Karena kalau dulu di kantor saya selalu dibilang bahwa hamil itu menular gitu. Jadi abis si A, si B, si C gitu. Jadi hampir susah divisi kami tuh bisa utuh gitu. Apalagi kalau cowoknya cowoknya cuma 2 atau 3. Nah itu tuh ngaruh banget ternyata karakteristik biografis itu terhadap komposisi tim dan kinerja tim. Nah ini ya, dilihat nih, usia, jenis kelamin tuh ngaruh ke kondisi fisik dan tugas perkembangan. Kayak tadi kalau perempuan kan melahirkan gitu ya, kayaknya kita butuh butuh yang jantan nih dulu supaya nggak cuti-cuti gitu. Boleh nggak sih kalau di dalam rekrutmen gitu? Ya boleh aja kalau itu untuk keseimbangan tim, tapi memang nggak boleh di state ya di dalam pengumuman. Biasanya secara etik tuh harusnya nggak boleh, walaupun sampai sekarang sih banyak banget tuh yang masih perempuan atau laki-laki gitu. Yang berikutnya adalah karakteristik ras, suku, agama. Itu ngaruh nggak? Ngaruh loh. Misal kalau misalnya untuk daerah tertentu gitu ya, kita mau milih daerah yang kesukuannya itu sangat kuat gitu. Terus kita mau rekrut manajer, mau rekrut manajer atau mau rekrut supervisor lapangan gitu. Itu kita pikirin loh dia dari ras atau suku apa, karena untuk karakteristik kelompok yang sangat kuat sekali kesukuannya gitu ya, pemimpin itu memang harus datangnya dari mereka gitu, dan itu sangat mempengaruhi kinerja dari kelompok atau organisasi, termasuk juga agama. Tahu dong ya, walaupun sebenarnya nggak boleh sih, akhir-akhir ini entahlah kenapa negara kita kayak begitu gitu. Kok banyak banget yang kemudian terpolarisasi berdasarkan agama. Disabilitas tuh juga seperti itu. Kita lihat kalau sekarang ada pekerjaan-pekerjaan yang kemudian memang didefinisikan untuk teman-teman yang disable gitu ya. Jadi keragaman ini juga penting nih untuk apa ya? Tadi untuk mendefinisikan mana sih pekerjaan yang boleh buat teman-teman yang disable, mana yang nggak boleh, mana yang nggak dalam tanda kutip ya, memang kemudian membutuhkan kemampuan fisik itu gitu ya. Kalau zaman sekarang sih kayaknya banyak sekali pekerjaan dan itu terbuka. Bahkan salah seorang CEO-nya GE, kalau teman-teman browsing itu yang keren banget, namanya Pak Henry Satriago. Beliau itu difabel dari umur 17 tahun misalkan. Saya lupa 60 apa gitu. Tapi beliau malah bahkan bisa sampai sekolah di Australia, kemudian sekarang jadi UI dan sebagainya. Kemudian masa kerja juga gitu. Masa kerja sangat berpengaruh juga terhadap kinerja dari seseorang, terutama produktivitasnya ya nggak sih. Biasanya nih ada 2 kelompok nih, ada yang tambah lama masa kerjanya, ada yang tambah lama masa kerjanya itu tambah malas dan produktif. Ada yang masa kerjanya tambah lama itu tambah loyal sama organisasi, tambah produktif gitu di organisasinya, walaupun bentuk produktifnya dalam bentuk lain ya, misal ide dan lain-lain. Nah itu sangat mempengaruhi sekali. Kemudian yang kedua adalah kemampuan ya. Dari sisi kemampuan itu bentuknya ada 2, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan yang sifatnya fisik ya. Kalau intelektual itu apa? Intelektual itu intelek yang dipakai buat mikir, nah itu sederhananya gitu. Itu macam-macam tuh. Kalau kemampuan intelektual, teman-teman mungkin sudah ikut tes bakat dan minat, kemudian bisa lihat bahwa kemampuan intelektual udah belum sih? Ada macam-macam
Ada kemampuan yang terkait sama numeris, ada yang verbal, ada yang konseptual dan seterusnya. Terus ini buat mempertimbangkan apa sih kita tuh tahu dan kita tuh perlu mengelola ya macam-macam. Setiap pekerjaan itu kan pasti menuntut kemampuan yang berbeda. Misalnya akuntan, pekerjaan ngitung-ngitung duit. Bayangin dong kalau dia ternyata kemampuan berhitungnya itu nggak bagus, fatal banget nggak sih gitu ya. Termasuk kalau misalnya untuk orang humas yang butuh berhubungan dengan banyak orang, ternyata kemampuan verbalnya nggak bagus, itu juga sama gitu ya, akan menghambat kinerja dari seseorang. Jadi kemampuan intelektual itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan fisik gitu. Ini juga sama. Teman-teman bayangin dong kalau misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisik itu nggak mampu, yang ada organisasi bakalan membiayai kesehatan dia tuh dengan luar biasa gitu. Terutama untuk pekerjaan yang menuntut badannya fit. Misal kalau misalnya di perusahaan gitu ya, salah satu yang pernah saya alami adalah kalau misalnya karyawan mau ditempatkan di remote area, mereka kemudian harus benar-benar dicek kemampuan fisiknya itu seperti apa. Apanya Bu gitu, apakah bisa ngangkat-ngangkat gitu ya. Kalau waktu itu sih nggak sampai segitunya. Kalau yang untuk di lapangan, kalau untuk di level supervisor, kalau di lapangan iya. Kalau di level supervisor enggak, karena kemudian yang penting adalah mereka sehat, nggak ada sakit bawaan. Yang kalau sakit tuh bukan sakit berat gitu, itu harus tesnya khusus sendiri tuh untuk meyakinkan bahwa stamina-nya oke, kondisi fisiknya oke. Terus kalau yang kerjaan-kerjaan fisik ada nggak sih? Masih ada nggak sih? Ya masih gitu ya. Beberapa perusahaan bisa kayak PLN gitu, untuk yang lulusan SMA, untuk yang di lapangan, mereka bahkan juga ada tes fisiknya karena untuk orang lapangan kemampuan fisik itu jadi utama banget gitu. Makanya mereka tesnya tuh masih ada yang kayak lari keliling lapangan berapa kali gitu, yang terutama untuk mereka yang aplikannya tuh dari SMA. Nah, macam-macam kemampuan fisiknya dilihat apa aja gitu ya, macam-macam tuh. Bisa ada dia bilang ada dari faktor strength gitu ya, dari kekuatan, terutama ini kalau yang ngangkat-ngangkat mungkin pekerjaannya. Kemudian dari sisi flexibility gitu ya, jadi dia gimana nih, lentur nggak nih badannya nih, jangan sampai nih nanti malah sarafnya kecetit atau lain-lainnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa jadi body coordination, balance, stamina. Ini terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya gitu ya. Nah, apa kemudian yang kemudian menghubungkan antara yang tadi itu sama behaviornya. Jadi gini loh, kalau teman-teman lihat kemampuan itu tuh menjadi prediksi bagi kinerja sebetulnya, iya kan? Nah, kalau misalnya kemampuan let's say ada orang yang kemudian secara intelektual nggak bagus, let's say kemampuan numeriknya nggak bagus gitu ya, kemudian dia disuruh ngitung. Kamu ngitung ya, sehari kamu harus bikin jurnal akuntansinya harus balance antara apa sih dulu tuh ya, aktiva dan pasiva. Dia tuh secara kemampuan itu ya ampun Bu, saya tuh matematika saya jelek banget loh gitu ya. Kita disuruh ngerjain itu, apa yang terjadi? Pasti dia menjadi tidak produktif, jadi stres, gitu kan ya. Dan bisa jadi kalau yang cuma ngitung-ngitung doang tadi itu jadi salahnya tuh bisa banyak banget kan. Ini nggak bisa ngitungnya, aduh kok nggak bisa nih, kemampuannya nggak segini, karena dipaksa ya. Untuk bisa, padahal dia nggak bisa. Nah di sisi lain, kemampuan ini juga kadang-kadang yang duduk di situ tuh kemampuannya tuh lebih tinggi lagi. Jadi tuntutan tugas. Bayangin nggak kalau cleaning service di UAD misalnya itu lulusan S3, apa yang terjadi? Bisa jadi adalah dia tiap hari bakalan ngomel karena dia bosen sama pekerjaannya cuma bebersih doang, gitu nggak sih?
karena kemudian kemampuan dia tuh menuntut untuk dia kemudian punya aspirasi yang lebih tinggi karena dia punya kemampuan intelektual yang lebih tinggi untuk sekedar jadi cleaning service gitu. Pasti ngeselin banget nggak sih gitu ya? Karena dia juga kesal deh. Pengen sih aku tuh kayak gini. Akibatnya dia akan tidak puas, akan stres, akan susah. Teman-teman tau nggak Andrea Hirata tuh dulunya pegawai PT Pos Indonesia yang capek. That's why misalnya dia cari pekerjaan lain yang kemudian lebih fit dengan kemampuan intelektualnya. Gitu. Karena pas waktu dia ngecapin ya pastinya dia nggak happy dong gitu ya. Ibaratnya dalam tanda kutip kemampuan intelektualnya nggak digunakan dengan pas. Nah ini yang harus dipikirkan oleh organisasi nih. Gitu ya. Ada istilah yang pada akhirnya disebut dengan person job fit atau kesesuaian antara orang dengan pekerjaannya, antara kemampuan orang dengan pekerjaan. Karena kemudian kemampuan itu bisa memprediksi kinerja. Kalau pas, bagus. Tapi kalau nggak pas, ini dia yang terjadi. Ya. Nah, sampai sini ada yang saya tanyakan. Oke. Di part kedua, saya akan membahas terkait dengan kepribadian, keragaman dari kepribadian, ya.